Salam sehat dan salam bahagia. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bareng RSU Negara. Saya Frans. Seperti biasa kami menemani seputar ngopi untuk membahas hal-hal menarik dan terkini seputar kesehatan. Seputar ngopi, pemilu tahun 2024 sudah kita lalui. Pemilu sendiri dalam tahapannya membutuhkan kesehatan mental yang kuat, terutama tidak hanya untuk para peserta pemilu dan tim suksesnya, tapi juga untuk para pemilih. Dalam tahapan pemilu yang prosesnya penuh dengan dinamika dan tantangan dan juga ketegangan, kesehatan mental menjadi kunci. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental pasca pemilu? Untuk itu telah hadir bersama kita Dr. Tri Oktinwinda Deniati SPKJ. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Om Frans, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, sehat jiwa, sehat jasmani rohani. Oke, Dok. Sebelumnya mohon maaf kami ada kendala teknis tadi, Dok, ya. Oke, mohon maaf. ya. Oke, seputar ngopi untuk diketahui Dr. Winda ini merupakan dokter teladan di Jembrane. Tahun berapa, Dok, tadi? 2017 tingkat nasional, Dok, ya. Tingkat nasional kebetulan. Apa penghargaannya, Dok? Penghargaannya nih Ya. dibuka di sini nih. Boleh, silahkan. Nanti aja deh. Oh, nanti aja. Oke. Ini merupakan narasumber yang sangat kompeten. Beliau merupakan dokter spesialis jiwa psikiater di Rumah Sakit Umum Negara, Dok, ya. Iya, betul. Oke, Dok, kita kembali lagi. Tadi di masyarakat sudah ada istilah psikolog dan psikiater. Oke. Bedanya seperti apa, Dok? Iya. Yang pertama nih, memang banyak sekali ya masyarakat, pasien-pasien yang datang ke kami, ke bagian psikiatri menanyakan dan menyebutkan kami sebagai seorang psikolog. Ya, jadi bedanya itu adalah yang pertama dari cabang ilmunya. Cabang ilmu untuk psikiater adalah psikiatri. Ya, kemudian cabang ilmu untuk psikolog adalah psikologi. Nah, apakah itu? Kalau psikiatri itu adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada kesehatan jiwa. Sedangkan psikologi adalah cabang ilmu non kedokteran yang mempelajari perilaku dan perasaan seseorang. Berarti psikiater itu seorang dokter, psikolog itu bukan dokter basicnya? Betul. Basicnya untuk psikiater itu adalah dokter umum yang melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis kedokteran jiwa. Psikiater itu berarti seorang spesialis ya? Iya, dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, untuk di masyarakat sendiri yang gampang untuk membedakan itu seperti apa, Dok? Nah, kalau yang boleh untuk mengeluarkan resep, ya yang diizinkan untuk mengeluarkan resep adalah psikiater. Berarti resep-resep obat kesehatan jiwa itu psikiater yang mengeluarkan. Psikolog tidak ada resep ya? Iya. Tapi untuk masalah diagnosa atau mendiagnosis dugaan kesehatan mental, kesehatan jiwa itu dua-duanya bisa? Nah, untuk psikologi biasanya lebih ke konseling dan edukasi. Oh, seperti konseling ya. itu. Jadi untuk yang diagnosis yang lainnya, ya Ke psikiater, Dok, ya? psikiater. Oke, dah. Nah, tapi ini ada samaan nih. samanya gimana? Persamaannya itu adalah kita sama-sama mempelajari tentang psikologi manusia, tentang kejiwaan dari manusia, seperti itu. Apa sama-sama cantiknya nggak? Ah, benar. Kalau cowok ya nggak cantik. Oh, nggak cantik ya? Kan nggak semuanya psikolog atau psikiater Oh, benar. cantik ya. Oke, Dok, sebelum kita jauh ke pokok bahasan kita, sebelumnya saya pengen tahu kesehatan mental itu apa sih, Dok, sebenarnya? Ya, oke, mungkin Dan seberapa penting? Nah, itu juga. Betul. Banyak sekali ya masyarakat yang bertanya-tanya kesehatan. Saya sudah sehat mental apa belum nih? Betul. Lihat, jadi kesehatan mental itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Jadi disebutkan bahwa suatu kondisi di mana seorang individu itu sudah dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial dengan baik. Dia bisa mengatasi tekanan, kemudian dia bisa produktif pada komunitasnya, seperti itu. Iya. Tapi kan seorang psikiater maupun psikolog itu bisa mengetahui batas-batasan normalnya kan ya? Batas-batasan normal. Nah, jadi gini Om Frans, ada juga nih mental health menurut WHO nih. Tadi kan menurut WHO nih, yang menurut WHO nih. Sangat simpel. Jadi seorang dikatakan memiliki sehat mental itu adalah seorang yang sudah sejahtera, seperti itu kalau menurut WHO. Sejahtera. Sebenarnya kompleks sebenarnya itu. Betul. Sejahtera itu apa gitu ya? Iya. Oke, dah. Sejahtera lahir batin, seperti itu kan. Jadi benar-benar sudah ini sekali, komprehensif sekali. Kalau menurut WHO lebih simpel. Gitu. Lebih simpel ya. Nah, kayak tadi saya kembali pertanyaan awal, psikiater itu bisa, maksudnya mengetahui orang tuh ada kelainan mental tuh seperti apa, Dok, prosesnya, Dok? Ya. Ini kan kadang
Masalahnya begini, yang sering saya lihat tuh orang untuk terbuka dia ada masalah tuh kan nggak semua orang bisa, Dok. Betul, apalagi saat ini ya. Mm-mm. Saat ini memang sebelum ada psikiater nih di Jemberana ini, khususnya Kabupaten Jemberana ya, banyak sekali masyarakat yang masih malu, masih malu menutup diri yang untuk datang memeriksakan diri tentang kesehatan mentalnya seperti itu. Karena itu masih ada pelabelan negatif di masyarakat tentang kesehatan mental ya. jiwa, iya betul. Dipikirnya tiba-tiba gila gitu aja. Nah, itu. Dan kata-kata itu sudah tidak boleh kita gunakan lagi. Iya benar. Istilah Dengan itu sudah nggak sebutan ada itu ya. sudah nggak boleh lagi, Benar-benar. iya. Nah untuk gejala sendiri, seseorang yang kena gangguan mental seperti apa gejalanya, Dok? Dan faktor risikonya dah sekalian. Oke, nah gejalanya itu yang pertama yang sering kita lihat ya di masyarakat ya, kita sendiri juga bisa mengalami. Gejala yang paling sering itu kecemasan. Cemas. Ya, Om Frans sekarang otomatis cemas juga kan berada di sini. Cemasnya sih lihat Bu Oh, Dokter cantik saya. Oke, iya itu yang paling sering. Ya mungkin teman-teman bisa tahu gejalanya seperti kalau kita ada rasa keluar keringat dingin, tiba-tiba berdebar, kemudian nyeri-nyeri di apa namanya daerah leher, itu kemungkinan gejala-gejala dari cemas, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi nih, nggak tahu penyebabnya apa, itu juga bagian dari. Tapi cemas. ada tingkatannya kan, Dok? Ada tingkatannya. Masalahnya sering cemas masalah ini. Oh iya benar, tergantung. Kalau kita tadi kembali ke definisi kesehatan mental tadi kan, jadi kita bisa mengatasi tekanan. Kata mengatasi kata kunci ya. Tekanan. Cemas semua orang bisa, tapi mengatasinya ini yang jadi masalah ya. Jadi masalah. Berarti kemampuan individu atau seorang dalam mengatasi cemas ini yang diteliti jadi, Dok ya, yang diperiksa apakah dia mampu menangani tekanan ini atau bagaimana, Dok ya? Iya benar. Tingkat cemas pun ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Jadi ada ringan, sedang sampai berat. Ada juga screeningnya, kuesionernya untuk kita mendeteksi apakah seorang itu tingkat kecemasannya seperti apa. Ada kita ada punya. screening khususnya ya. Namanya back anxiety instrumen, boleh deh ke main-main ke Puli Jiwa ya. Ke Puli Jiwa ya, seputar ngopi jangan ragu ke Puli Jiwa. Kita ada Dokter Winda, dokter yang cantik ya. Jangan ragu, jangan malu ya. Oke. Nah, tadi gejala selanjutnya nih yang sering di masyarakat nih. Gejala kesedihan yang berlebihan yang kita kenal dengan depresi. Mulai dari kehilangan energi, tampak terus murung, kehilangan minat, nafsu makan berkurang, kemudian merasa pesimis, rasa optimisnya mulai berkurang, tidak fokus, tidak konsentrasi, sampai yang paling parah yaitu pencederaan diri. Baik itu sampai berusaha pencederaan diri sendiri. Benar sekali. Apalagi sekarang nih, mungkin banyak di berita ya pasca pemilu. Benar. Banyak sekali calon-calon legislatif yang kurang beruntung yang kurang beruntung di tahun ini mengalami hal ini. Berarti kesehatan mental ini cukup mengerikan juga, artinya sampai ada usaha pencederaan diri sampai ya. Itu malah. Berarti tidak terdeteksi di awal itu cukup beresiko ya. Kasus maaf ini, kasus-kasus bunuh diri kan juga banyak, bukan hanya masalah pemilu tapi kan ada aja. Berarti itu sebenarnya itu kesehatan mental juga, Dok ya. Iya, dan itu masyarakat yang belum memahami, belum banyak yang memahami. Tapi sekarang dari beberapa kasus yang kita tangani juga memang masyarakat sudah mulai sadar sudah mulai sadar untuk memeriksakan dirinya. Seperti itu. Ada cemas, depresi, ada lagi, Dok? Nah, ada yang paling berat nih. Yaitu pasien-pasien atau orang-orang yang tampak berkeliaran di jalan tanpa arah tujuan, tidak menggunakan pakaian selai pun, kemudian ada juga yang sampai gaduh gelisah, sampai dia memukul diri sendiri atau melakukan pencederaan, memukul orang lain, itu sudah masuk kategori yang berat seperti itu. Ya, gejalanya ada ringan, sedang dan berat. Berarti cukup bukan cukup lagi ya, benar-benar hal yang krusial karena kesehatan mental tidak hanya mengganggu kita tapi bisa mengganggu orang lain juga, Dok ya. Coba Om Frans deh kalau ngeliat misalnya nih, kalau ada yang jalan-jalan di jalan tanpa menggunakan pakaian, apa yang menjadi pikiran pertamanya Om Frans? Balik pertanyaan nih. Ya lah, jelek. Kita takut pasti kan, takut dekat kan, habis itu kita pemikiran ini orang seperti gila gitu, jelek kita ngomong seperti itu kan, takut dekat, artinya dia orang bermasalah, artinya kita nggak boleh dekat. Ada nggak kira-kira keinginan untuk saya harus meminta bantuan nih pada aparat atau ini? Ya sih kalau kita sih kalau itu paling ke Pol PP nih ada orang begini gitu kan, paling ke sana kita larinya. Kita segera melaporkan ya. Jadi mudah-mudahan nanti masyarakat dimanapun berada apabila melihat kira-kiranya ada keluarga, ada lingkungannya yang mengalami suatu sikap yang berbeda dari biasanya,
atau perilaku yang berbeda dari biasanya, ayo segera. Faktor risiko, Dok? Faktor risikonya ada dua, Fran. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal dari dalam diri sendiri nih, misalnya dari genetik atau dari memang bawaan ya? Iya, ada keluarga enggak yang berarti itu bisa menurun, Dok, ya? Bisa menurun. Jadi sudah ada penelitiannya, memang ada risiko keluarga yang mengalami gangguan mental, kemungkinan untuk keturunannya mengalami gangguan mental juga. Yang dari itu. Yang eksternal seperti apa? Nah, kalau eksternal itu macam-macam. Yang pertama yang bisa kita lihat sekarang itu kan dari pola asuh. Pola asuh, kemudian dari lingkungan keluarga seperti apa. Pola asuh pun pengaruh ya? Sangat berpengaruh. Jangankan pola asuh. Jadi, berarti anak dari kecil pun bisa terganggu mental dengan salahnya pola asuh, Dok? Betul, dari sebelum dia mulai dibuat nih. Ya, dari dari orang tua, dari belum lahir ini sudah. Betul. Saya baru tahu nih sebentar ngopi, ini hal yang sangat menarik loh ya. Benar, ya. Jadi dari guru besar kami juga sudah menjelaskan seperti itu, bahwa dari mulai pembuahan, ya, dari sebelum nih mau dibuat oleh orang tuanya nih. Kalau misalnya orang tua membuat dalam keadaan yang marah, ya nanti anaknya akan. Kalau jadi ya akan seperti itu, akan menurun seperti itu. Berarti kita lihat di medsos-medsos itu tentang, maaf nih, bukan terapi musik untuk bayi, tentang ibu hamil. Berarti benar juga, itu benar, Dok, ya? Penelitiannya. Berarti menarik sekali, Dok. Iya. Oke dah. Nah, lagi itu kan baru keluarga ini ya. Nah, tingkat pergaulan. Saat ini banyak sekali remaja-remaja yang mengalami ya pergaulan yang agak berbeda dari mungkin dari zamannya kita ya. Tidak lazim lah di masyarakat ya, benar. Betul, misalnya mulai dari penggunaan gadget yang berlebihan, ya, kemudian mulai dari penggunaan zat adiktif ya, seperti rokok, kemudian zat-zat terlarang lainnya. Ketergantungan ini yang berbahaya, Dok, ya? Betul, itu juga dapat memicu terjadinya gangguan jiwa, Ketergantungan dengan gadget, ketergantungan ke zat adiktif kayak rokok, seperti apa, termasuk salah satu gangguan mental. Tanda lah ya, paling nggak tanda ya. Risiko terjadi gangguan mental. Ya, jadi tidak sedikit juga ada kasus-kasus saat ini remaja di mana mengalami ketergantungan terhadap ini gadget yang agak sulit kita kasih tahu. Anak-anak yang agak sulit kasih tahu. Ini apa ya? Penting juga untuk kita para orang tua untuk lebih menjaga kesehatan mental anak, Dok, ya? Iya, benar sekali. Jadi mulai dari pola asuh ya, dari keluarga. Benar, itu sebenarnya dari harus awalnya ya. Fondasinya harus kuat nih dari keluarga nih. Dari keluarga yang memiliki anak yang bayi. Dari bayi ya. Jadi sudah ada penelitiannya menurut WHO 2017 disebutkan bahwa bayi kurang dari 1 tahun itu tidak boleh no screen time. Baik, sebutan hobi ini materi yang luar biasa. Jadi kesehatan mental itu harus dijaga dari sebelum ada bayi, dari sebelum ada. Jadi kita sebagai orang tua terutama harus menjaga kesehatan mental anak dari kecil banget ya, Dok, ya. Oke, baik, sebentar ngopi yang pengen bertanya lebih jauh tentang kesehatan mental baik secara umum maupun tentang pasca pemilu, bisa chat di YouTube kami. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya, langsung saya tanyakan ke Dr. Winda. Kembali lagi, Dok. Masuk ke topik nih. Untuk pemilu sendiri, terkait kesehatan mental caleg khususnya di Jembrane, menurut Bu Dokter gimana? Artinya caleg-caleg secara umum nih di Jembrane gimana? Bu Dokter yang periksa kan? Pra pemilunya. Betul. Secara umum bagaimana? Secara umum ya bisa dilihat ya, semuanya memang. Jadi setelah hasil dari tes MMPI namanya ya. Jadi itu ada di Poli Jiwa, dari klinik jiwa kita di RSU Negara. Artinya itu sudah memenuhi kriteria untuk dia. Apa ada yang nggak lolos kemarin, Dok? Ada 1-2 mungkin. Kita nggak boleh sebut nama tapi tapi ada ya. Nah, pertanyaan yang begini, Dok. Pra pemilu, teman-teman ini lolos dari screening kesehatan mental. Apakah tidak menjadi jaminan untuk pasca pemilu mereka akan tetap aman? Atau memang bisa berubah penilaian setelah pasca pemilu, Dok? Iya, jadi gini, tes screening kita itu, tes MMPI itu tes penunjang dari bagian tes psikometri namanya, konferensi. Jadi itu tes penunjang di bagian psikiatri. Jadi itu bisa berubah hasilnya, tergantung bagaimana suasana perasaannya dia waktu itu, saat mengerjakan itu. Apakah dia sedang dalam keadaan kondisi yang fit, optimal, kemudian dari segi istirahatnya juga. Berarti adanya perubahan pressure dari luar, perubahan waktu, ada pressure berubah, akan berubah hasil itu juga, Dok, ya?
Berarti itu yang apa namanya, kayak pemahaman kita kan seorang caleg atau siapapun itu yang peserta pemilu kontestasi pasti kan melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan mental kan dok ya. Jiwa, bebas narkoba, segala macam kan. ya. Tapi kenapa dia setelah pemilu dia gagal malah kacau? Artinya memang itu bisa berubah ternyata ya. Iya, betul. Tergantung situasi dan pressure yang terjadi pada orang tersebut dok ya, Iya. benar ya. Bagaimana juga dia kesiapan dirinya ya menghadapi, kan ini kan namanya pertandingan ya, bukan? Benar, ya? benar pertandingan sih ya. Harus jujur sih pertandingan. Pertandingan ya, pesta demokrasi. Pertandingan ya. hidup ini dok. Ada menang, ada kalah. Ada itu sudah kalah, pasti. iya. Ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung gitu ya. Kalau lebih enaknya kan ngomongnya kurang beruntung Betul, ya. benar. Jadi bagaimana kesiapan seorang itu untuk menghadapi hal yang paling kurang beruntung, hal yang Apa dilakukan hal kurang itu, beruntung. kesiapan itu tidak bisa dideteksi lebih awal dok? Kalau saat dia melakukan screening tes MMPI itu di klinik jiwa dalam keadaan yang fit, dalam keadaan yang gembira, Nggak ada masalah dia ya? Iya, nggak ada masalah. Berarti kesehatan mental ini bisa berubah sewaktu-waktu dong? Bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dari stresor dari luar ataupun dari dalam. Atau dia ada nggak sih sebenarnya, ada yang tadi saya sampaikan faktor internalnya Internal itu, dulu, ada nggak keluarga yang pernah mengalami Berarti gangguan faktor jiwa? internal sendiri bisa ditahan oleh, mau saya nih, saya memang sudah mungkin nggak pas stres, tapi dengan bawaan bisa menahan, istilahnya pura-pura itu bisa aja dok ya? Pura-pura ya. Kalau susah ya? Jadi itu kan namanya ada mekanisme pembelaan dirinya itu sudah ngatur bagaimana kita sudah bisa mengalihkan mengalihkan hal yang menjadi stresor kita dengan ke hal yang lebih positif. Oh, artinya bukan seperti pura-pura tapi pengalihan gini ya, Iya, pengalihan dan itu stres. juga bagian dari pola asuh. Mungkin Om Frans kemarin pola asuhnya bagus, dari keluarga yang kondusif, yang dari keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Berarti sangat pengaruh ya? Sangat berpengaruh, ya. Oke dah. Sangat menarik dokter. Iya. Nah, tadi kita sudah bahas seperti apa teman-teman caleg kita ya dari sisi kesehatan mental. Nah, selanjutnya apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang-orang yang seperti ini, dok? Nah, dengan gangguan mental ini dari sisi kita keluarga nih apa yang kita bisa bantu, dok? Dari keluarga. Dari sisi keluarga lah. Memang Dari kita keluarga. punya keluarga kena gangguan mental pasca pemilu, umpamanya, atau mungkin masalah yang lain. Apa yang bisa kita perbuat sebagai keluarga, dok? Sebagai keluarga terdekat nih, yang pertama udah pasti memberikan support ya, support dan afirmasi yang positif ya kepada calon, bukan caleg ya, bakal calon ya, oke lah. legislatif yang kurang beruntung di tahun ini ya, dengan cara apa? Berusaha untuk menyadarkan, menerima bahwa setiap proses pasti ada kurang beruntungnya, ada sisi yang setiap beruntung, kompetisi iya. pasti ada menang kalahnya, Iya, dok ya. betul. Tapi kadang dengan banyak yang dipertaruhkan itu, Nah itu ya. rasa menerima kekalahan itu menjadi hal yang sangat susah, dok Benar ya. sekali. Kayaknya mungkin ke depan mungkin memang benar-benar di-prepare ya. Iya, Kesiapan dari segi bukan hanya fisik aja ya, Benar, tapi benar. mentalnya yang paling utama ya Om Frans ya. Yang paling mungkin nih, dok, yang paling mungkin muncul masalah mental pasca pemilu seperti apa? Yang tadi saya sampaikan nih, kan otomatis yang paling mungkin sekali karena sudah kurang beruntung nih ya pasca pemilu, udah pasti banyak hal yang kita korbankan, kita sudah habiskan seperti itu kan, waktu, kemudian tenaga, materi, non material itu kan sudah pasti. Dan itu akan memicu adanya kesedihan, kekecewaan. Bisa mengarah ke depresi, dok? Betul, bisa sekali. Masih mengarah depresi ya? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana untuk mengetahui seperti apa? Nah, mulailah mungkin Bapak Ibu yang kiranya tahun ini belum beruntung ya. Jadi mulai deh menyadari, oh saya dalam fase apa nih? Saya sudah fase menerima atau bagaimana? Seperti itu. Kalau memang belum, ayo konsultasi ke klinik jiwa. Ya kita ada 2 psikiater nih. Oh, ada 2 ya? Ada 2 ya? Iya, ada saya dan teman saya Dokter Putri. Dokter Putri juga seperti ada. itu. Oke. Nah, untuk di sini ini apa sudah ada pasien kasus untuk pasca pemilu ini? Nah, untuk pasca pemilu kebetulan di Rumah Sakit Umum Negara sampai saat ini belum kita. Belum ada yang ke poli jiwa ya? Belum ada yang ke klinik jiwa. Ke klinik jiwa ya, belum ada ya? Om Frans. Artinya yang periksa langsung itu memang belum ada. Ke RSUD Negara ya? RSUD Negara ya belum ada ya? Tapi udah pernah dengar ada kejadian seperti itu di luar RSUD Negara? Kebetulan juga belum ada. Belum ada juga Belum ya? ada. Jadi mungkin
di daerah Jembrana. Ya, Jembrana belum ada ya. Bakal calon yang belum beruntung mungkin sudah bisa memilih sendiri, iya, sudah bisa mengatur stres sendiri ya, mengalihkan ya. Kembali ke aktivitas. Bener. Ya. Kita baca di media sosial ya. Jadi banyak bakal calon yang di luar Bali ya. Tapi merasa tidak puas itu hal yang wajar kan, Dok? Merasa tidak puas, insecure itu hal yang Wajar ya? apabila kita bisa menerima kembali. Ya, tapi hal yang tidak wajar apabila kita terus mengulang menyalahkan Rasa diri kecil sendiri, orang menyalahkan lain tuh ya. orang lain sampai akhirnya mengganggu fungsi dan aktivitasnya sehari-hari, Om Frans. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda tuh gangguan jiwa. Medsos. Iya. Medsos itu siapa sih nggak main medsos? Iya. Iya kan? Nah, betul. kalau pandangan Bu Dokter, medsos ini lebih cenderung bagus untuk kesehatan mental atau sebenarnya jadi faktor resiko, Dok, sebenarnya? Tergantung nih Om Frans, tergantung bagaimana kita menyikapi medsos tersebut. Kita Karena di medsos tuh banyak kita berita-berita yang belum pasti benar salah itu belum tahu pasti loh. Iya, jadi kita harus bijak ya, bijak dan cerdas dalam menggunakan medsos. Kita cari benar-benar data-data sumber-sumber yang memang akurat. Iya. Kadang nggak tipe kita, janganlah bilang kita saya gitu. Kadang nerima mentah gitu ya sudah beres, entah itu dari sumber yang benar atau tidak. Yang penting sudah ada. Karena dulu kan kita belum ada medsos, ada sumber gini, oh ya percaya aja. Sekarang kayaknya sudah mulai banyak yang diragukan. Iya. Berarti bisa jadi faktor resiko juga sebenarnya kalau kita salah menggunakan medsos, Dok ya? Iya, kalau kita menggunakan medsos dalam keadaan yang dalam waktu yang cukup panjang kok, Om Frans ya. Dan juga kita tidak mengetahui sumber akurat yang benar ya, sumber yang akurat dari medsos itu, kita bisa salah, kita bisa ikut. Mungkin kita lihat ada banyak sekali ya yang membuat konten-konten itu yang bersifat afirmasi positif atau membangun kita, ya apa salahnya? Ya masalahnya sekarang konten itu ya ada yang afirmasinya positif, ada juga, tapi ada juga yang sekedar konten sekedar mencari follower dan komen, entah itu komennya buruk juga ada kan, Dok ya? Iya, tapi kita lihat dari sisi yang lain. Wah, ini mungkin pakai lucu-lucuan. Untuk menghibur diri. Tergantung kita, benar ya, benar. Kita ini. Pemahaman kita, arah pemahaman kita sebenarnya. Oh, ini sebagai hiburan, cukup gitu ya. Oh ya benar. Jadi dan ingat waktu. Jadi menggunakan medsos itu jangan sampai 24 jam. Kembali ke ketergantungan tadi, Dok ya. Betul. Adiktifnya medsos itu bahaya juga sebenarnya. Gadget ini bahaya banget ya. Betul. Apalagi sekarang banyak sekali kasus yang lain ya dari medsos, misalnya judi online. Iya benar. Iya, ketergantungan yang lain. Iya benar. Itu karena ada di tangan semua, Dok. Ibu nih, sudah angka cantik nih, mulai nih kan. Biasa itu. Iya. Kalau kita mau jujur sebenarnya, gadget itu menemani kita 24 jam. Tidur pun sampainya gadget. Bener nggak? Hampir orang seperti itu. Suami istri, suami bubuk bareng paling 8 jam, 6 jam. Istirahat bersama. Tapi kalau medsos hampir 24 jam. Bener. Artinya medsos ini penting banget. Ya kan? Kalau pandangan saya sih, penting untuk menjaga kesehatan mental juga. Artinya kayak Bu Dokter dibilang, diarahkan untuk menjadi hal yang positif. Afirmasi positif kita ambil, kita pilah-pilah apa yang kita nonton mungkin, Dok ya. Seperti itu deh. Karena medsos ini, gadget terutama nih hal yang sangat, apa ya, ya sudah jadi kita banget. Ya, Dok ya? Iya, tapi tergantung dari kita ya, Om Frans ya. Ada saatnya memang kita berikan batasan ya, terutama yang kita yang memiliki anak-anak. Ya, mulai dari diri kita sendiri, dari orang tua sendiri nih memberikan contoh ke anak-anak. Kita nyuruh anak-anak jangan main HP dong. Tapi kita pegang. HP, otomatis anak-anak tidak akan percaya. Yuk kita mulai dari diri kita. Jam berapa kita berikan waktu untuk memberikan, oh hari ini anak kamu boleh main berapa jam, tapi jangan lama-lama. Pengaturan itu, karena kita tidak bisa di stop masalahnya, memang harus diatur masalah waktunya, Dok ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dokter, luar biasa, seru banget pembicaraan kita. Oke, terima kasih tentang kesehatan mental. Sekali lagi seputar ngopi yang ingin bertanya seputar kesehatan mental, entah itu terkait pemilu atau hal yang lain secara umum, silahkan chat di kolom komentar, nanti kru kita akan membacakan, saya akan membacakan untuk kita tanyakan langsung ke Dokter Winda. Luar biasa, Dok. Lanjut, Dok ya. Oke. Kita sudah tahu tadi ruang lingkup kesehatan mental seperti apa, gejala yang muncul itu seperti apa, faktor resikonya seperti apa. Sekarang untuk bagaimana cara menjaga, Dok, menjaga kesehatan mental ya. Ini sangat penting sekali ya, Om Frans ya. Tidak hanya pada topik kita ya, bagi
para bakal caleg yang belum beruntung ya, tapi bagi semua masyarakat ya, bagi semua masyarakat bagaimana caranya menjaga kesehatan mental yang sangat penting. Ya, yang pertama mungkin bersikap sportif, ya, bersikap sportif terhadap diri sendiri, ya. Kemudian lebih banyak kita memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri, seperti itu, ya. Kemudian soal yang kedua, bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Ya mungkin bagi bakal caleg yang kurang beruntung, bagaimana menerima hasil pemilu, ya. Kadang rasa menerima ini ya susah. Itu perlu proses, Om Frans. Tapi kalau kita terlalu keras pada diri kita sendiri, maka kembali kita akan mengalami gangguan kesehatan mental. Dan itu kan tidak mau kan kita seperti itu. Benar. Nah, belajar menerima itu perlu proses. Ayo sama-sama kita belajar menerima. Kemudian selanjutnya mengelola stres dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan aktivitas yang disuka, ya. Dan juga dengan cara berolahraga yang teratur. Mungkin seminggu sekali. Om Frans berapa kali nih seminggu olahraga nih? 2 kali, Dok. Oke, Berarti saya potong, Dok, ya. Semutan ngopi yang punya suami doyan olahraga, doyan hiburan yang sehat, jangan dilarang. Itu bahaya untuk kesehatan mental kalau dilarang. Iya betul, tapi jangan sering-sering juga ya. Bahaya. Alasan, Dok. Atau Jadi alasan dong pasangannya. Oh benar. Adil jangan itu. ditinggal terus, pasangannya diminta ngajak anak Di rumah katanya olahraga, katanya motoran. Nah itu ya. Jadi Oke. kesehatan mental itu harus seimbang. Seimbang kata antara kuncinya, kedua benar. pasangan tersebut. Iya. Apalagi, Dok? Kemudian selanjutnya mungkin tadi sudah olahraga, sudah tidur atau istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat. Misalnya ya, Makanan pun pengaruh ya ke sangat berpengaruh. Yang yang mengandung kafein, kemudian yang mengandung untuk kita yang bikin selalu fit ya. selalu fit, Itu beresiko ya? Apabila berlebihan itu kan segala sesuatu yang berlebihan pasti beresiko kan, Om Frans. Jadi ya kita berikan takaran, ada porsinya masing-masing. Artinya masih boleh, tapi dalam takaran yang pas. Boleh, tapi dengan takaran yang pas. Kayak sekarang nih kita ngopi nih, Ngopi ngopi pagi bener. sehari sekali kan. Nggak ada masalah juga, jarang-jarang ngopi saya. Iya benar. Ayo kita minum. Ayo silakan. Iya, oke, terima Saya sudah kasih. duluan nih. Sambil ini juga tadi seputar ngopi kita sudah ada 2 penanya, Dokter ya. Dari teman-teman di seputar ngopi ini ada yang. Saya bacakan, Dok ya. Oke ya. Yang pertama ini dari Witari Ari. Sampai saat ini ada berapa pasien yang ditangani di Poli Jiwa? Apakah sudah ada caleg gagal yang ditangani? Hampir sama, Dok. Bagaimana, Dok? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Witari ya. Terima Witari kasih, ya. Bu Witari atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa saat ini kami di Klinik Jiwa RSU Negara belum belum ada pasien atau bakal caleg yang kurang beruntung di tahun ini seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau pasien umum, Dok, seperti apa? Apa ramai atau gimana? Pasien umum, ada umum masyarakat umum, bukan masalah pemilu. Mereka tetap rutin. Tetap Baik ada itu ya? yang baru, yang mau memeriksakan dirinya ke klinik jiwa, ataupun yang memang sudah kontrol sebelumnya. Dengan level-level masing-masing ada semua di sini. Semuanya ada di sini. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa nih, bahkan rawat inap pun ada, Om Frans. Oh ya, belum kita jelasin nih. Rawat inap ada juga? Iya, pelayanan di RSU Negara untuk bagian jiwa itu, yang pertama ada pelayanan rawat jalan, kemudian ada instalasi gawat darurat untuk gawat darurat pasien-pasien dengan gaduh gelisah, dan ada pelayanan rawat inap. Ada rawat inapnya, Dok ya? Ada rawat inap. Di negara ini, negara ini. Jadi sudah disiapkan sejak tahun 2022 bulan November. Iya. Iya. Berarti tidak hanya sebatas rawat jalan, Dok ya? Iya, jadi juga ada rawat inap, kemudian rawat bersama dengan teman sejawat yang lainnya, seperti itu, Om Frans. Iya. Berarti memang yang kasus-kasus berat, kasus tertentu memang harus kalau perlu rawat inap. Kasus yang bisa kita tangani di sini, apabila tidak, kita rujuk ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Oh, sampai ke Bangli. Berarti iya. Ada yang harus dirujuk juga, iya, masih ada ya? Iya, masih ada. Oke, berarti artinya masyarakat sudah mulai berani ya, sudah mulai berani memeriksakan diri ya, mulai berani berkonsultasi ke psikiater ya. Iya. Bagus itu sebenarnya, Dok ya. Bagus sekali untuk terutama di Kabupaten Jemberana ya, Om Frans ya. Jadi memang masyarakatnya sudah mulai ada kesadaran nih, ada kesadaran untuk memperhatikan kesehatan mentalnya di sini di klinik jiwa. Artinya dulu kita tahu stigmanya kan, stigma ini kan betul. Kalau kita ke dokter jiwa
kita dianggapnya tadi bahasa yang sudah nggak dipakai lagi gila lah, Mbak. Iya. Tidak kan itu yang sering muncul di masyarakat. Berarti stigma ini sedikit-sedikit sudah mulai terkikis, Dok ya? Iya, betul. Jadi kata gila itu sekarang Udah nggak dipakai tidak lagi, digunakan lagi. Jadi kita gunakan dengan istilah ODGJ, orang ODGJ. dengan gangguan jiwa. Tapi itu sudah yang parah, Dok ya. Sudah yang berat. Sudah yang berat itu ya. Oke, iya. Berarti masyarakat artinya sudah cukup menganggap hal yang lumrah kalau kita berkonsultasi dengan psikiater maupun psikolog, Dok ya. Iya. Jadi memang sekarang banyak sekali masyarakat yang datang untuk memeriksakan tidak hanya karena gaduh gelisah, ya, tidak hanya ke arah yang berat, tapi arah-arah yang Dari cemas awal pun sudah mulai ada, Dok. cemas, Sudah bagus itu, Dok ya. Iya. Sudah ada beberapa yang kita tangani di sini. Berarti masyarakat sudah mulai biasa lah, Dok ya. Artinya Iya, sudah mulai aware, mulai menyadari ya kesehatan mental itu ya. Iya, bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Tidak harus sampai benar-benar yang berat baru kita ke dokter, berarti sudah mulai ada gejala muncul. Artinya masyarakat sendiri sudah tahu gejala-gejala awal, Dok ya. Iya. Sampai dia bisa memeriksakan diri ke seorang psikiater. Iya, benar. Dan tidak hanya masyarakat yang usia produktif ya, Om Fransia, bahkan anak remaja pun banyak kita tangani. Ada. Ya, ada beberapa anak remaja yang kita tangani. Kalau boleh tahu, secara umum kasusnya seperti apa, Dok? Artinya Ya, apa yang keluhannya mereka? Ya, masalah mungkin dengan beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masalah ketergantungan dengan gadget, kemudian masalah dengan perilaku yang mungkin saat ini sedang marak ya, Om Fransia, mungkin lebih ke anak-anak sekarang kan banyak yang memiliki ini ya, teman-teman sebaya dan ikut misalnya ada temannya yang merokok, saya ikut coba-coba nih, seperti itu. Kembali ke hal tadi, pola asuh keluarga yang ya, berarti ya. Iya. Sekali lagi pola asuh di awal tuh yang sangat menentukan juga, Dok ya. Anak biasa bisa beradaptasi di lingkungan sekolah nantinya juga, Dok ya. Iya. Kadang tadi kita ada faktor internal, faktor eksternal. Kalau udah kita yang kuat, faktor eksternal mungkin bisa kita tepis-tepis sedikit-sedikit mungkin, Dok ya. Berarti banyakkan pasien nih memang karena dia tidak kuat menahan faktor eksternal itu mungkin, Dok ya. Iya, itu udah dari awal. Kembali ke tadi, mungkin ada keluarganya yang mengalami. Bisa lihat begitu iya, ya. seperti itu, Om Fran. Berarti banyak faktor ya. Banyak faktor. Oke, itu tadi pertanyaan pertama dari Witari. Ini ada pertanyaan kedua, Dok, saya bacakan ya. Oke. Bagaimana sikap kita sebagai orang tua apabila anak-anak lebih sering main HP atau gadget? Apakah ada trik khusus dalam parenting pada Gen Z saat ini? Dari Deodea. Nah, keren ini. Wow, terima kasih ya. Bapak apa Ibu apa? Deodea ini Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu Deodea. Bapak Ibu Dea. Kita generalkan saja. Oke, kita generalkan aja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu Deodea. Ya, jadi memang kita harus seni parenting ini banyak sekali ya, di media sosial juga banyak sekali ya, sudah di-sharing ya. Jadi memang dimulai dari bagaimana caranya kita dulu nih, sebagai orang tua nih, sebagai orang tua bagaimana caranya kita memberikan contoh yang ingin ditiru oleh anaknya. Seperti itu. Dan dalam penggunaan gadget mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua memberikan ketegasan ya juga ya, dalam penggunaan gadget. Memberikan batasan waktu sampai berapa lama dia boleh menggunakan selama 1 hari itu. Mungkin ada reward and punishment, itu penting juga, Om Fran. Seperti itu, ya. Berarti ada poinnya, saya lihat berarti adanya teladan Ya, dan ketegasan juga ya. dari orang tua. Untuk anak-anak masih bisa, Dok ya. Betul. Tapi kalau udah levelnya orang gede sedikit, tegas juga susah juga juga, Dok ya. Benar. Tapi kalau dia masih anak-anak kita masih bisa tegas, ya dipakai aja tegas ya berarti ya. Iya. Mungkin kalau untuk orang anak remaja ya. yang meningkat ke dewasa awal, itu mungkin kita berikan contoh Contoh dari diri lebih kita ke teladan sendiri. ya. Iya, lebih karena Lebih mereka akan teladan. melihat meniru apa yang kita lakukan. Oh, mama papa aja boleh main HP. Benar. Enggak. Kadang sekarang ke toilet pun pegang HP, Dok. Nah, Benar itu. nggak? Om Fran segitu? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Kadang-kadang sering malah. Ada itu Jadi gadget kita tidak disadari, kan? Iya, benar juga. Saya akhirnya berpikir, saya bisa melarang anak tapi saya Diri sendiri nggak bisa nahan. nah. Berarti benar, kita harus belajar dari diri sendiri dulu ya. Mengawal dari diri sendiri. Iya, sebagai orang tua. Lanjut, Dok. Ternyata yang Banyak nih. nonton nih banyak nih. Dok, ini pertanyaan dari Gede Eka, Dok ya. Yang viral dianggap benar. Bagaimana langkah-langkah penting yang dilakukan untuk anak-anak kita, Dok? Agar ke depan anak muda tidak mudah terpengaruh dengan berita medsos yang belum tentu benar. Ya, oke. Terima kasih Pak Gede Eka. Gede Eka ya, pasti bapak nih ya. Bapak ini, Pak Gede Eka. Lu Gede Eka gitu?
Oh iya juga. Cewek ya. juga. Oke lah, tangkap Bapak aja. Udah Bapak Ibu Gede Eka, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi bagaimana caranya nih? Bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak untuk selalu kita melihat men-sharing apa yang ditonton, apa yang ditonton sesuai dengan pertama kategori usia dulu, Om Frans. Kalau anak-anak mungkin sampai ke balita, sampai ke anak-anak balita, jadi kita sharing nih, kan kita ada apa namanya tuh, biasanya ada untuk mengkhususkan untuk HP anak ya, dia harus konfirmasi orang tua dulu, dibatasi orang tua dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang untuk anak remaja nih, yang mulai ini kan pasti ingin tahunya lebih tinggi ya. Dia mulai di sana fasenya dia ingin tahu yang lebih tinggi. Jadi bagaimana kita mendidik mereka, kita tetap menanamkan untuk secara komunikasi secara langsung ya Om Frans, tidak hanya dari media sosial aja, mengecek kembali kebenarannya. Kan ada sumber-sumber yang benar, karena terakurat. Viral. Ya kan? Betul, kita harus cari lagi, kita harus benar-benar sebagai remaja Gen Z ya. Gen Z ya, Gen Z istilahnya. Gen Z itu usia berapa ya? Masih belasan mungkin. Belasan ya untuk Gen Z yang sekarang. Jadi memang harus benar-benar bijak dan mencari kebenarannya, men-sharing apa yang ditonton seperti itu. Dan bila perlu menanyakan kembali ke ahlinya. Itu misalnya viral nih tentang kesehatan jiwa nih, kesehatan mental nih. Benar. Konsultasi ke kami. Cross check lagi ke ahlinya. Cross check lagi ke ahlinya seperti itu. Apa namanya, viralnya tentang apa, kita cross check lagi ke ahlinya. Itu lebih penting. Dan mencari evidence base-nya seperti apa. Mungkin dilihat dari jurnal-jurnal ya. Tapi sering baca jurnal. Kebiasaan kita pada umumnya, saya terutama nih, untuk baca itu susah kadang-kadang. Itu yang susah kadang-kadang ya. Nah, tidak ada kata terlambat. Bener. Ayo Om Frans, mulai kita tingkatkan keinginan membaca ya. Oke, dengar tuh sebutan ngopi. Luar biasa dari Dr. Winda tentang bagaimana kita mengatasi masalah-masalah di mental, Dok ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Catherine Adira Putri. Untuk caleg yang kalah, biasanya langsung muncul gejalanya atau setelah beberapa bulan atau setahun baru muncul? Terus kalau yang bersangkutan nggak mau berobat karena takut atau malu, solusinya seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi dua pertanyaan dia, kapan munculnya? Habis itu kalau dia nggak berobat seperti apa? Oke, itu Catherine pasti perempuan ya? Catherine yakin? Oke, terima kasih Ibu Catherine. 99,5%. Oke, terima kasih Ibu Catherine atas pertanyaannya. Nah, kapan muncul gejala nih bagi bakal caleg yang belum beruntung di tahun ini? Bisa akut, bisa saat itu karena dia bisa ada reaksi akut, reaksi stres akut ya muncul dalam waktu kurang dari 14 hari, atau bisa dia tahan-tahan nih, berusaha nih, fight nih, tapi tidak bisa nih, ternyata numpuk, keluarnya besok gitu. Ya, keluarnya bisa setelah 1 bulan, tapi mulai dari hari pertama sampai 1 bulan itu sudah mulai ada sudah cuma ditahan-tahan ya, Dok ya. Cuman kita tidak ngeh nih seperti itu. Berarti waktu muncul gejala gangguan mental itu bisa seperti itu ya, tidak harus on time waktu dia ada masalah, tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu, bahkan ada yang sudah numpuk lama sampai akhirnya dia suatu saat meledak keluar. Artinya ada masalah yang lama muncul, istilah masalah yang lama menjadi pemicu sakit sekarang, Dok ya? Sakit sekarang bisa. Atau didiamkan oleh dia, tapi muncul gejala-gejala fisik gitu. Berarti trauma itu bahaya banget sebenarnya. Iya, bisa gejala fisiknya seperti apa? Tiba-tiba kita gemetaran, tiba-tiba kita nyeri lambung, terus merasa kita gastritis, seperti itu. Gejala itu muncul kalau kita ingat itu atau tiba-tiba muncul, Dok? Bisa tiba-tiba muncul atau bisa kita ingat pas kita ingat itu. Masalahmu, kita ingat masalah apa? Tiba-tiba muncul nih, tiba-tiba saya nyeri tenggorokan atau sakit perut nih. Iya. Biasanya kan pada anak-anak banyak itu yang mau ujian nih misalnya. Oh iya, bener, sering. Aduh mah pagi. Mules. Ya, jangan kan anak-anak saya jadi mules. Oke, ya. Nah, Dok, ini yang kedua kita apa nih? kalau dia nggak berobat bagaimana, Dok? Yang nggak berobat otomatis yang pertama yang dirugikan ya diri sendiri. Ya, yang kedua ya pasti keluarga terdekat dan orang lain. Kalau sampai dia menyakiti tidak hanya diri sendiri tapi menyakiti orang lain, otomatis kan merugikan ya. Harusnya orang sekelas caleg atau bacalek itu tidak ada stigma tentang malu ke dokter, ke psikiatri dong, bener nggak? Dengan sampai orang yang berani mengajukan diri sebagai caleg, artinya kan memiliki, maaf nih, intelektual yang lebih dari kita dong. Artinya dia mau mengatur kita, artinya kan dia harus memiliki pemahaman yang lebih
tengah-tengah Iya. dok ya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada sih di Ya Jepang, dok, mudah-mudahan ya. di sini nggak ada ya. Lanjut dok, pertanyaan lagi nih. Dari Dwi Darmayanti. Apa pengaruh kafein yang berlebihan bagi kesehatan, terutama mental dok? Oke, Bu, pasti Bu Dwi nih. Oh, yakin, Terima yakin. kasih atas pertanyaannya Bu Dwi. Jadi, nah karena kita nih sedang ngopi nih, ya kan? Kopi otomatis mengandung Kafein. kafein. Nah, apabila kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan, ya otomatis pasti ada keluhannya yang muncul ya, baik secara fisik maupun psikis. Ya, kalau psikis itu kan lebih pada mental. Misalnya minum kopi yang berlebihan ini, otomatis kita susah tidur nih, ya kan? Kalau berlebihan Iya, ya, benar, Om benar, Fran, benar. susah tidur, otomatis dalam satu malam kita susah tidur, mempengaruhi apa? Suasana perasaan kita. Oh, larinya ke Jadi sana, Dok, ya. moodnya, jadi Moodnya turun, ya. turun, mudah tersinggung, mudah marah, seperti itu. Oh, artinya kopi kadang kan tujuannya orang kopi juga kan salah satunya pengen kuat begadang Pengen kadang-kadang kan. begadang. Akhirnya dengan kita begadang itu besoknya mungkin karena kurang istirahat jadi mengganggu secara mental juga dok Mengganggu ya. suasana perasaan, sampai akhirnya mengganggu perilaku kita, aktivitas kita otomatis terganggu juga, Om Frans. Iya, iya, iya. Jadi bagaimana kita bijak mengkonsumsi apapun ya, yang berlebihan itu kurang bagus Iya, ya. iya. Wih, Wow, banyak ini Om Frans. dok, ternyata Ada lagi laris nih. laris manis nih. Oke. Nanti kalau- Entah karena narasumbernya yang cantik atau yang materinya luar biasa menarik. Saya juga sampai antusias banget dok. Terus Iya, terang saya antusias, oke. saya artinya saya ada anak dan juga berkaca ke diri saya sendiri. Artinya kesehatan mental ini perlu banget loh. Kesehatan mental ini sangat menarik Sangat sebenarnya, menarik Om ya. Frans. Menarik dan Kalau ngeri-ngeri sehari sedap kayaknya loh. Kalau sehari ini kayaknya nggak Sejam nggak habis-habis ya. cukup. Sejam nggak cukup nih. Ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Oke dok, lanjut dah. Malah saya punya pertanyaan sebenarnya tadi ya. Ini dari Project R. Project R atau Project R, saya nggak tahu nih. Oke. Apakah gangguan narsis itu bisa menyebabkan gangguan depresi? Karena kita tahu kalau narsis adalah keinginan seorang untuk mendapatkan perhatian lebih dari seseorang. Oke. Terima kasih Bapak atau Ibu Project Project, R nih. nggak ngerti dah ini. Pertanyaannya nih luar biasa Tajam sekali nih. ya. Tajam banget Tajam nih, banget, langsung pada gangguan narsistik nih. narsistik, ya. Jadi sering baca dia, mungkin dia sering baca di media sosial Iya, iya. ya. Jadi memang gangguan narsistik itu kita nggak usah ngomong gangguan aja Ya. deh. Orang Nah, dengan narsis, narsis ya, gitu ya. orang dengan Orang narsis, narsis berarti kan ada suatu hal yang dia ingin tampilkan. Ada suatu hal yang ingin dia perlihatkan ke orang lain Orang untuk lain, benar. mendapatkan perhatian feedback Balik, dari iya. orang lain seperti Paham. itu. Nah, apabila feedback itu tidak dia terima, otomatis dia akan mengalami rasa sedih, rasa kecewa yang nantinya bisa mengarah ke gangguan depresi. Tapi kalau dia bisa mengatasi nggak ada masalah dok kalau ya? dia bisa mengatasi, dia fine-fine aja ya enggak masalah. Nggak ada masalah ya? Iya. Berarti sikap narsis, tanda petik narsis nih, semua orang bisa aja sebenarnya kan. Kadang artinya semua orang memiliki sebenarnya. Ya, Artinya itu kan kan, siapa sih kan tidak butuh perhatian orang lain? Oke, itu istilah narsis beda ya dengan gangguan narsistik seperti itu, Om Frans. Artinya kecuali dia yang berlebihan mungkin dok ya? Iya, berlebihan itu akan menjadi gangguan dan apabila feedback yang dia inginkan, dia harapkan tidak dia Sesuai. terima, otomatis dia bisa mengalami gangguan mental. Seperti itu. Tapi kasus itu ada dok? Di ada beberapa. Dokter pernah nggak nih? Pernah ya. Itu dengan terapi obat juga? Apabila berlebihan dan itu sangat sudah mengganggu fungsinya dia sebagai fungsi dia kesehari-hariannya dia, fungsi sosialnya dia, fungsi aktivitasnya dia, dan dia merasa perlu obat, perlu bantuan, sampai akhirnya paling parah nih, sampai mencederai diri nih, supaya saya kelihatan, Oh, iya, benar. saya supaya minta attention seeking atau Tergantung melihat, levelnya ya, sampai mana dok ya? itu kita obatin. Lanjut saya pertanyaannya dok. Iya, Pengobatan itu apakah terus menerus atau penurunan dosis atau bagaimana dok? iya. Jadi Om Pras nih bagus banget nih pertanyaannya nih ya. Kepo saya. Oke. Jadi pengobatan untuk bagian kami di bagian psikiatri itu pengobatannya itu tergantung sesuai dengan gejala, tingkat keluhannya juga ya. Ada ringan, sedang dan berat. Dan biasanya obat-obat dari kami tidak bisa langsung Paham. diminum langsung sembuh, tidak. Iya, paham. Jadi perlu Perlu waktu. proses. Ya, terapi dari kami tidak hanya terapi obat saja, Om Frans. Jadi ada yang namanya psikoterapi. Ya, bagaimana seorang itu bercerita. Itu bagian dari dia terapi juga. Langsung dari psikiaternya langsung Langsung memberikan? dari psikiaternya seperti itu. Kita ada psikoterapi, suportif, memberikan support ke dia. Kita ada konseling, kita ada memberikan ventilasi, memberikan ruang kepada mereka untuk bercerita. Itu bagian dari terapi. Yang non farmakologi atau non Non-farmakologi, obat. ya, Seperti paham. itu, Om Frans. Tapi apakah bisa sembuh? Artinya bisa stop obat bisa dok?
stop obat itu perlu proses kan, Frans. Tapi bisa? Ada beberapa kasus yang akhirnya pasien itu setelah 2 tahun dia tidak ada keluhan, kemudian perlu proses yang Penurunan dimana dosis obatnya itu dosisnya akan diturunkan pelan-pelan, secara pelan-pelan sampai akhirnya ada drug holiday, tidak minum obat, sampai akhirnya dia tidak minum obat. Ada. Tapi yang tergantungan obat, seperti kronis lah jadinya kan, seolah-olah penyakit kronis dong. Ya, iya, jadi bagian kami itu ada gangguan-gangguan yang sudah berat ya, Om Frans ya. Tingkat derajatnya yang gangguan jiwa berat itu termasuk dalam kategori Kronis dia. kronis. Artinya dia kebutuhan obat tuh seumur hidup dong. Bisa seumur hidup atau bisa sebelumnya. Tergantung Tapi artinya apa? bisa seumur hidup dong. Ada kemungkinan ada itu. yang seumur hidup. Tergantung dari apa? Yang pertama itu faktor internal dan eksternal lagi. Seperti itu. Berarti kembali kita ke farmakologi, oke lah dari sisi pengobatan kita kasih obat support, dan non farmakologi penting juga Penting dunia. sekali ya, terutama untuk kita yang mengalami misalnya ada kecemasan, itu psikoterapi suportif itu paling penting. Itu penting berarti ya. Memberikan support positif, afirmasi positif ke diri sendiri seperti itu. Berarti satu pasien itu perlu waktu yang banyak kalau ke poli jiwa. Betul. Harus dibatasi. Iya, kita memeriksa pasien itu 15 sampai 30 menit. Satu pasien. Satu pasien. Karena kita perlu support nih ya. Karena kita lebih Support terapi lah istilahnya ya. Harus terapi itu penting ya. Iya. Oh, berarti nggak hanya, maaf nih kalau mungkin kalau di dokter yang bidang yang lain kita diagnosis, tahu diagnosis seperti apa, dibuat terapi, resep selesai, mungkin perlu waktu 5-10 menit udah beres, mungkin sudah sampai dengan resep. Itu untuk pasien kontrol. Iya, kontrol ya. Tapi kalau memang yang perlu support ini memang perlu komunikasi yang lebih banyak ya dok ya. Kita memberikan wawancara, ya kita memberikan waktu yang kita ada waktunya kan, ya. Tapi kalau kayak kontrol nggak begitu ya? Biasanya pasien awal ya atau bagaimana dok? Di awal, pasien awal memang ada waktu ya sekitar sampai 30 menit kita wawancara nih, wawancara untuk awal. pasien baru ya? Nah, untuk kontrol juga seperti itu. Oh, kita tetap gitu? berikan support. Ya, kita tetap berikan psikoterapi suportif kepada pasien. Memberikan support yang baik pada pasien seperti itu. Oke, menarik sekali. Sebutan ngopi luar biasa. Saya baru paham juga ini. Karena apa namanya klinik jiwa ini baru berapa tahun ya? Baru 2020 ya, 4 tahun, udah 4 tahun ya. Oke, dok lanjut, masih ada pertanyaan lagi. Dok, kalau caleg gagal, awalnya dia legowo aja menerima kegagalan, tapi terus dibully sama lingkungan sekitar, diejekin karena kalah sampai bikin dia kepikiran dan tertekan gitu. Apa bisa jadi penyebab gangguan jiwa dok? Dari Gede nih? Bagus, laki, yakin? Laki, Pak Gede Bagus, terima kasih atas pertanyaannya ya. Siapapun, baik itu caleg maupun bukan, kalau sudah dibully ya pasti mengalami. Lama-lama pasti ada rasa tidak nyaman di dalam diri sendiri kan. Faktor eksternalnya peranan banget ya. Iya, berperan banget. Akhirnya otomatis ya muncul. Orang sehat pun diganggu pasti jadi sakit. Dibully terus-menerus, tergantung juga. Iya, tergantung bagaimana dia bisa mengendalikan atau mengatasi tekanan itu. Tapi karena bulinya berulang-ulang, ini yang jadi bahaya sebenarnya. Nah, kalau memang pribadinya kuat, sudah tidak masalah. Menganggap hal itu jadi hal yang berbeda, jadi bahan candaan ya. Beda tapi lagi. Susah loh dok ya. Nah, apalagi semua bisa seperti apalagi itu kan, bully dengan fisik juga kan malah begini kan. Betul. Mau dipusik dibilang candaan kan susah jadinya. Saya balik sekarang. Pembuli ini gangguan mental nggak? Pertanyaannya bagus nih. Ya, saya balik sekarang posisinya. Ya, tergantung. Ya, tergantung lagi apakah dia itu memang ada riwayat sebelumnya atau memang dia memang maksudnya ingin lebih dekat dengan orang itu. Sepengetahuan saya dok ya, kalau salah maaf. Pembuli itu seperti habit dok. Karena zaman kita sekolah, zaman saya sekolah dulu, ada orang itu aja tukang bulinya, itu aja. Apa itu merupakan gangguan mental atau seperti apa? Dia seolah seperti si pembuli sudah habit, si yang dibully dia itu doang targetnya dia. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya apabila dia emang merasa senang, merasa gembira setelah melakukan itu. Bisa jadi tidak, atau kecuali kalau dia ingin mendapatkan perhatian dari orang yang dibully, bisa aja dia lagi PDKT nih sama orang itu. Kan bisa aja kalau kita melihat sisi narsis yang dari sisi yang beda mungkin ya. Maksud narsis juga dok ya? Narsis artinya dia pembuli minta perhatian kan? Bisa mengarah ke gitu juga dia. Bisa termasuk sana. Tapi parah loh, karena mengganggu orang lain dia. Kalau narsis kan diri sendiri, dia foto sendiri, share sendiri. Tapi bully ini kan dia ganggu orang lain itu loh. Kasus yang kemarin itu kan yang rame itu, sempat baca yang dibully di sekolah rame-rame itu dari artis, anak artis itu. Itu kalau menurut saya sih sudah parah sampai dipukul segala macam itu sudah. Itu kalau menurut dokter seperti apa dok? Itu kalau sampai mukul loh bulinya tuh.
siapa dulu nih, kita fokusnya ke siapa dulu, Anak remaja yang dibully atau yang membuli nih? yang pembulinya Yang ini. membuli otomatis kan itu sangat kurang ini ya, mungkin perlu apa namanya, perlu bimbingan lebih lanjut dari pihak. Artinya ada gangguan mental, ada mengarah ke sana dok? Kalau rame-rame mungkin bisa aja kan, bagi si pembuli itu. Pembuli ya benar. Yang dibully otomatis ya pasti nanti akan mengalami. Artinya dari dua subjek ini sama-sama bermasalah bisa akhirnya dok ya? Bisa karena juga kurang sosialisasi atau kurang ini ya, bimbingan ya bagaimana caranya. Yuk, tapi sekarang banyak sih anak-anak remaja yang sudah mau merangkul teman-temannya. benar. Tidak hanya yang dari sisi itu Karena ya. isu bully ini sudah menjadi isu ramai masalah. Betul. Ramai artinya sudah kita sudah komitmen sepakat stop bullying kan, entah itu di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat. Terutama kan di sekolah ini kalau ada kan pendidikan nih ya, benar bahaya banget. Sekarang sudah ada luar biasa dok. Tidak boleh membuli lagi. Iya benar. Nah lanjut dok lagi dari ini dari Bu Dir yang nanyain masuk. Wow, Bu Dir langsung nih. Pertanyaannya keren banget dok. Sama dengan pertanyaan saya tadi. Bagaimana cara biar tetap terlihat cantik seperti Dokter Winda? Wih, kepada Bu Dir terima kasih atas pertanyaannya yang bukan pertanyaan sini, pernyataan ya. Pernyataan, bangga banget. Oke, gimana ya saya jawabnya? Dari sisi mental, saya harus tanya. Dari sisi mental. Mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu pertama kita menyadari diri kita sendiri seperti apa, tugas kita seperti apa, menikmati setiap proses dari apa yang kita lakukan. Menikmati kata kunci. Menikmati. Yang kedua menerima setiap kekurangan atau kelebihan dari diri kita terima. Kemudian ya sering-sering deh mindfulness. Gitu. Mindfulness itu keadaan yang menyadari setiap sikap ataupun apapun yang kita lakukan. Gitu. Seperti itu Om Fran. Luar biasa benar. Dan yang paling penting adalah bersyukur. Tetap bersyukur. Ya, bersyukur. Mau menerima, menyadari kelebihan kita, mindfulness, bersyukur juga luar biasa dok ya. Ya. Wow, keren. Hari ini keren. Oke. Apa ada lagi, kru? Ada pertanyaan lagi? Saya masih perlu waktu yang banyak sepertinya nih. Satu pertanyaan lagi masih disiapkan oleh kru. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari audien lagi, dok. Ya. Tadi kan kita sempat ada stigma dulu ya, stigma tentang kalau kita ke psikiatri lah, itu masih hal yang tanda petik. Psikiater ya, psikiater, sorry, psikiater masih hal yang belum lumrah gitu loh. Nah, sekarang langkah praktis yang dapat diambil oleh individu sendiri, keluarga atau masyarakat untuk mengatasi stigma ini apa, dok? Untuk mengatasi stigma yang pertama, yaitu stigma itu kan pelabelan ya. Pelabelan negatif ya. Pelabelan negatif terhadap seseorang. Seseorang benar. Ya, seseorang atau sesuatu hal ya. Ya, suatu hal yang dilakukan oleh orang lain seperti itu. Yang pertama mungkin ayo kita tingkatkan sosialisasi pengetahuan ya, sharing-sharing pengetahuan mengenai yang dijadikan stigma itu. Kalau sekarang mungkin tadi Om Frans bilangnya kesehatan mental. Yuk kita sering-sering untuk bertanya, tidak hanya kita yang bersosialisasi ya, tapi lebih banyak ayo masyarakat yang ingin tahu nih kesehatan mental. Yuk, jangan sungkan untuk datang ke klinik jiwa seperti itu. Halo dok juga ada ya? Oh iya, betul. Bu Dokter ada kan? Ya. Bisa lo konsultasi lo sana kan? Oke. Jadi teman-teman seputar ngopi yang ingin konsultasi, kalau malu tatapan langsung dengan Bu Dokter Winda, tapi sebenarnya jangan malu-malu, beliau sangat cantik nih, sangat welcome, sangat care untuk para pasiennya. Jadi kalau masih malu-malu silakan lewat halo dok ya, bisa dibaca di deskripsi atau di video ini. Silakan hubungi Bu Dokter Winda, siap selalu berkonsultasi dengan pasien-pasiennya. Oke. Bagaimana? Jadi ada tambahan pertanyaan masih disiapkan dok ya? Ya tadi tuh stigma itu kan stigma, pendidikan, ya pengetahuan seperti itu ya. Kemudian sharing pengalaman. Ya. Oh sharing tuh perlu ya, berbagi ya? Berbagi antara misalnya yang pernah mengalami, saya pernah mengalami hal yang traumatik, ayo kita sharing, membuat suatu kelompok seperti itu ya. Kelompok mungkin yang mengalami moodnya swing, yuk kita buat kelompok sama-sama sharing mengenai pengalaman yang sudah dialami seperti itu. Kemudian selanjutnya menghormati privasi, misalnya kalau seorang bercerita kepada kita mengenai hal yang dia alami, jangan dibawa keluar. Siap. Ya, berempati juga seperti itu. Ada ya, pendidikan empati juga ada ya. Ya, itu sangat penting ya dalam mengurangi stigma ya di masyarakat. Kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman ya. Faktor lingkungan juga ya. Lingkungan sangat pengaruhi untuk mengurangi itu dan melibatkan tokoh masyarakat loh, paling penting juga Om Frans. Bagaimana dalam hal bersosialisasi itu, itu kita libatkan tokoh masyarakat.
Karena kadang biasanya masyarakat lebih percaya dengan tokoh-tokohnya mereka, lebih mendengarkan ya, Dok ya. Iya, betul. Mendengarkan. Kita libatkan tokoh masyarakat terkait dengan kesehatan mental ini seperti itu. Sebenarnya kalau jujur masalah mental ini banyak loh sebenarnya, banyak. sekali, Karena faktor resikonya juga banyak kita lihat di dalam. Sekali saat Dan ini, kita tuh berdampingan dengan faktor resiko itu masalahnya, Dok ya. Benar, Kita berdampingan, jadi emang harus menguatkan diri sendiri untuk bisa mengantisipasi takutnya kesehatan mental ini, Dok ya. Iya. Dan mulai menyadari, yuk buka diri kalau kita memang mengalami gangguan, ayo. Jangan malu. Jangan malu. Ayo berkonsultasi dengan kami. Kuncinya adalah meminta bantuan itu bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita berani. Betul. Bener nggak, Dok? Itu harus dirubah. Betul. Bener ya? Artinya kadang dulu orang bahasanya meminta bantuan dianggap lemah. Kalau saya sih terbalik harusnya melihat sekarang. Harus dirubah stigma ini. Orang yang membutuhkan bantuan itu adalah orang yang berani. Berani terbuka, berani cerita. Bener nggak? Berani mengakui kelemahannya. Betul. Dan perlu bantuan di sana. Iya. Ya, Dok, ya? Bener ya? Itu juga melatih diri kita, pendewasaan diri kita ya. Bahwa orang yang selalu minta, saya minta bantuan nih sama Om Frans misalnya ini, bukan berarti saya Om Frans mungkin berpikir, orang ini ngerepotin nggak sih? Belum tentu. Berarti dia berani, dia mau berinteraksi dengan saya, Iya. seperti itu. Jadi kita melihatnya dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda, apalagi yang masalah positif ya. Terutama masalah kesehatan nih emang harus seperti itu. Orang berobat tuh bukan karena dia takut, bukan karena dia lemah, tapi karena emang dia berani. Udah aku pengen sembuh nih, gitu kan, Dok ya. Oke dah, Dok, lanjut. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Nadi Yastini. Ya. Bu Sri. Kita sering mendengar kalimat kelola stres, mudah mengucapkannya. Tapi pasti banyak juga yang belum tahu mengelola stres itu. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, cara mengelola stres agar stresnya tidak berkelanjutan. Oke. Terima kasih Bu Putu Sri Nadi. Ya, Bu Putu Sri Nadi. Ya, Bu Putu Sri Nadi nih. Bisa gabung sini, Bu. Kita ngopi bareng nih, gitu ya. Jadi ya benar sekali ya, kelola stres salah satu ya cara mengatasi kita agar terhindar gangguan mental, yaitu mengelola stres. Ya, di mana-mana juga sekarang sudah banyak ya media sosial atau yang lainnya, bagaimana caranya tips untuk mengelola stres. Itu yang paling mudah yaitu apa? Pertama, kita istirahat yang cukup. Ya, kita istirahat cukup tuh, istirahat tuh, karena stres itu dimulai dari apa? Kurang tidur. Itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita memilah stres itu. Ya, apakah masalah ini masalah pekerjaan atau masalah yang memang harus dibawa ke rumah. Kalau memang masalah pekerjaan, yuk kita tempatkan di selesaikan tempat kerja gitu ya. Di tempat kerja seperti itu. Yuk pulang dalam keadaan saya bertemu keluarga, saya bertemu anak, lepaskan bertemu suami, gitu ya. Lepaskan semuanya seperti itu. Berikan porsi untuk diri sendiri. Yang selanjutnya berikan reward kepada diri sendiri. Mungkin ibu-ibu yang suka dimasas nih, pergi ke salon massage. Berarti istilah healing itu penting banget, perlu juga ya? Iya, perlu sekali ya healing untuk mengelola stres kita. Yang paling penting juga adalah untuk menerima. Tadi kan saya sudah sampaikan, menerima diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, seperti itu. Dan yang paling penting juga mengelola stres, itu kita sering bersyukur. Bersyukur kembali tadi ya, tidak bersyukur semua masalah itu kurang bagus kan gitu Om Frans ya. Benar. Kita lihat dari sisi yang beda mungkin, Dok ya. Betul ya. Kadang masalah itu memberikan hikmah yang luar biasa. Bisa jadi kuat. Jadi kuat Iya, secara mental apabila kita memang bisa mengelola dengan baik, itu akan berkat kita. Yang saya tangkap tadi masalah kurang tidur dan sebagainya itu artinya perilaku fisik itu mempengaruhi kesehatan mental, Dok ya? Mempengaruhi sekali Om Frans. Jadi pola habitnya kita, kesehariannya kita itu sangat mempengaruhi. Oke, mungkin Bu Sri Nadi sudah sangat jelas disampaikan. Kalau belum jelas Bu Putu, ayo kita ngobrol di klinik. Nggak jadi di klinik lah, di atasnya main-main. Baik, sebentar ngopi. Kalau saya buka terus nih sepertinya nggak putus-putus pertanyaannya Bu Dokter. Durasi kita juga terbatas. Bu Dokter juga masih ada pasien. Iya, terima kasih. Oke dah, terakhir Dok. Oke. Closing statement-nya dah saya minta, Dok. Closing statement ya buat siapa dulu nih? Buat masyarakat. Buat masyarakat. Umum lah. Buat masyarakat umumnya. Oke. Dari kami di bagian jiwa, jadi kita mengharapkan ya kita stop pada stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa yang pertama. Yang kedua, ayo jangan malu, jangan ragu untuk berkonsultasi atau memeriksakan diri ke psikiater, psikolog ataupun tenaga medis yang bergerak di bidang kesehatan mental seperti itu. Nah,
bagi para bakal caleg Oh, bakal caleg ya. Ya, yang kurang beruntung Yang nih kurang ya, beruntung. karena topik kita pagi ini kan itu ya, Iya, caleg, operasinya. benar. Ya, yang pertama yaitu, ayo kita jaga kesehatan mental sama-sama dengan cara apa? Menerima apapun hasil dari pemilu nantinya. Kemarin, ya. Pemilu nantinya ini kan belum rangkum nih ya. Belum rangkum, belum final Belum keputusannya. final. Apapun hasilnya itu yang terbaik demi Indonesia tercinta. Ya. Siap. Artinya Iya. luar biasa. Sebutan ngopi itu tadi perbincangan hangat, luar biasa hangat lagi dari kru ngopi dengan Dr. Winda. Topik yang menarik, narasumber yang menarik, dan juga antusiasme dari penonton juga luar biasa, Bu Dokter. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Ngopi, menemani kita berbincang tentang kesehatan mental, terutama pasca pemilu. Baik, semutan Ngopi, kesehatan mental adalah kekayaan yang berharga yang perlu kita rawat dan juga dengan penuh perhatian. Layaknya tubuh kita, pikiran dan jiwa kita juga membutuhkan perawatan dan perhatian yang sama. Ingatlah, merawat kesehatan mental adalah investasi jangka panjang bagi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Mari kita hentikan stigma dan mulai memahami bahwa meminta pertolongan itu merupakan hal yang hebat, hal yang berani, bukan karena kelemahan kita. Segera hubungi psikiater Anda yang terpercaya. Ingat, seger gen tunas, yang gelem ke Rumah Sakit Umum Negara Genjah. Oke, saya Frans. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter Winda. Terima kasih semua kru. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Salam sehat dan salam bahagia. Salam bahagia.